Yatiningsih dengan NIM A1A3A3230118. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis jurnal yang berjudul Wan Prestasi dalam Perjanjian Jual Beli Kios berdasarkan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 18 garis miring PDC.G garis miring 2016 garis miring PN Kupang. Jurnal ini membahas sengketa hukum perdata yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian jual beli kios oleh salah satu pihak. Dalam hukum perdata, perjanjian yang sah menjadi dasar lahirnya hubungan hukum dan perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata mengenai syarat sah perjanjian dan pasal 1338 KUHP Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, setiap pihak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan kontraktual. Kronologi perkara bermula dari perjanjian jual beli kios antara penggugat yaitu Bapak Langsang dan tergugat yaitu Ibu Dorce Doen dengan nilai Rp125 juta. Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 21 April 2015 dalam bukti akta bawah tangan yang kemudian disahkan oleh notaris sehingga memiliki kekuatan pembuktian secara hukum. Skema pembayaran disepakati dalam 2 tahap, yaitu pembayaran pertama sebesar Rp100 juta dan tahap kedua sebesar Rp25 juta, sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat hanya melakukan pembayaran uang panjar pertama sebesar Rp27 juta pada tanggal 21 November 2015 dan berjanji akan melunasi sisa pembayaran sebesar Rp98 juta pada tanggal 5 Desember 2015. Tetapi tidak pernah dilaksanakan hingga perkara ini diajukan ke pengadilan. Bahkan, tergugat tetap melakukan menguasai kios serta menjual barang dagangan di dalamnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Perbuatan tersebut memenuhi unsur wan prestasi sesuai pasal 1238 KUHP Perdata, yaitu keterlambatan dan ketidakpatuhan dalam pemenuhan prestasi setelah adanya somasi lisan dari penggugat yang tetap tidak diindahkan. Dalam persidangan, bantahan tergugat dinilai lemah karena tidak didukung bukti yang sah. Sebaliknya, alat bukti surat dan saksi-saksi penggugat dinilai memenuhi standar pembuktian, sehingga dalil gugatan terbukti secara hukum. Majelis Hakim memutuskan bahwa tergugat secara sah melakukan prestasi dan tergugat dihukum untuk membayar sisa pembayaran kios sebesar Rp80.500.000 setelah dikurangi biaya perbaikan dan barang dagangan yang sempat dibelanjakan oleh tergugat, serta membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000. Putusan ini sejalan dengan pasal 1243 KUHP Perdata bahwa pihak yang wan prestasi wajib mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaiannya. Putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tapi juga memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam kontrak. Selanjutnya, saya akan memaparkan analisis jurnal yang berjudul Kepastian Hukum Anak Perkawinan Campuran Akibat Pemalsuan Dokumen Perkawinan Studi Kasus Perkawinan Jessica Iskandar dan Ludwig. Jurnal ini membahas persoalan hukum perdata dalam perkawinan campuran antara Jessica Iskandar, warga negara Indonesia, dan Ludwig, warga negara Jerman, yang menimbulkan akibat hukum karena terdapat penggunaan dokumen yang tidak benar dalam proses pencatatan perkawinan. Berdasarkan pasal 22 UU Perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan apabila syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi.
Selain itu, pasal 60 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum seluruh syarat hukum bagi masing-masing pihak dipenuhi. Kronologi perkara berawal dari diterbitkannya Akta Nikah nomor 05-A1-2014 di mana Jessica mengklaim bahwa perkawinannya dengan Ludwig telah diberkati di Gereja Yesus Sejati. Namun, pihak gereja menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberkati perkawinan tersebut dan tidak memiliki pendeta bernama Simon Jonathan sebagaimana yang tertulis dalam akta. Fakta ini menunjukkan adanya indikasi pemalsuan dokumen, sehingga perkawinan tersebut secara hukum tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Berdasarkan temuan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan nomor 586 PD-G-2014-PN Jakarta Selatan menyatakan bahwa perkawinan antara Jessica dan Ludwig batal demi hukum karena melanggar ketentuan pasal 60 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 mengenai syarat perkawinan campuran. Dengan demikian, status hukum perkawinan para pihak dianggap tidak pernah ada sejak awal. Walaupun perkawinan dibatalkan, hak-hak anak tetap dilindungi oleh negara sesuai pasal 28 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan yang memberikan jaminan bahwa anak tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya serta memperoleh perlindungan kewarganegaraan berdasarkan UU nomor 12 tahun 2006. Anak juga diberi hak untuk menentukan kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun. Sehingga tidak dirugikan akibat pembatalan perkawinan orang tuanya. Selain itu, pemalsuan dokumen yang terjadi dalam administrasi pencatatan perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHP Perdata dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 263 KUHP serta pasal 93 UU Administrasi Kependudukan dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda hingga 50 juta rupiah bagi pelakunya. Dengan demikian, kasus ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap syarat hukum perkawinan tidak hanya berimplikasi pada batalnya perkawinan tetapi juga memiliki akibat hukum signifikan terhadap status keperdataan anak, serta memunculkan sanksi pidana bagi pihak yang memalsukan dokumen dalam proses administrasi perkawinan. Sekian penjelasan analisis dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.